Bagi sebagian orang, tak afdol rasanya jika memulai hari tanpa secangkir kopi. Kopi memang terkenal memiliki segudang manfaat, terlebih jika meminum kopi tanpa tambahan susu, gula, dan bahan campuran lainnya. Sebab, menambahkan bahan lainnya ke dalam kopi, termasuk gula, bisa mengurangi manfaat kopi loh, sahabat kompas.com. Bahkan, jika meminum kopi dengan menambahkan berbagai bahan lainnya, bisa berdampak negatif untuk kesehatan, seperti diabetes hingga obesitas. Kira-kira apa saja ya manfaat meminum kopi tanpa gula? Yuk simak faktanya berikut ini ya. Pertama adalah mencegah penyakit neurodegeneratif. Kandungan kafein di dalam kopi dianggap sebagai nootropik atau senyawa yang bisa meningkatkan kognitif atau kemampuan otak. Kandungan di dalam kopi itulah yang disebut-sebut bisa mencegah penyakit Alzheimer dan gangguan penurunan kemampuan kognitif lainnya termasuk Parkinson. Manfaat kedua adalah mencegah penyakit kanker. Meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, namun sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa kebiasaan minum kopi murni bisa menurunkan risiko kanker liver, kanker endometrium, dan lainnya. Manfaat ketiga adalah meningkatkan suasana hati dan konsentrasi. Menurut salah satu penelitian yang melibatkan 59 orang dewasa, minum kopi setiap hari bisa mengurangi waktu reaksi dan meningkatkan kewaspadaan. Bahkan, minum kopi hitam secara rutin juga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi risiko depresi. Keempat adalah mencegah sirosis hati. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa minum kopi tanpa gula bisa meningkatkan kesehatan organ hati dan melindungi dari sirosis hati. Adapun sirosis hati adalah munculnya jaringan parut parah di dalam organ hati. Minum kopi hitam sebanyak 2 hingga 4 cangkir per hari pun bisa memperlambat perkembangan penyakit liver, sehingga bisa mengurangi resiko sirosis hati. Kelima, menurunkan resiko diabetes. Resiko diabetes tipe 2 terbukti bisa diturunkan dengan meminum kopi hitam sebanyak 3 hingga 4 cangkir per hari. Tak hanya kafein, kandungan lain di kopi pun berperan menekan resiko diabetes tipe 2. Keenam, meningkatkan performa tubuh saat berolahraga. Kafein pada kopi bisa meningkatkan energi tubuh dan performa fisik saat berolahraga. Maka tak heran banyak orang mengonsumsi kopi sebagai minuman pre-workout. Kopi pun bisa meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, meningkatkan energi saat melakukan olahraga, dan meningkatkan daya tahan kardio. Ketujuh, kopi hitam terbukti bisa membantu menurunkan berat badan karena bisa meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh. Sehingga kopi bisa mempengaruhi banyaknya kalori yang dibakar saat beristirahat. Dan manfaat terakhir adalah kopi bisa melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas. Pasalnya, kopi juga memiliki kandungan antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari radikal bebas dan masalah kesehatan lainnya. Namun, apapun yang berlebihan tentu tak baik, termasuk mengonsumsi kopi hitam berlebihan tiap harinya. Terutama bagi orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Kira-kira apa dampak negatif mengonsumsi kopi hitam berlebihan tiap harinya? Ada 5 dampak negatif mengonsumsi kopi hitam secara berlebihan. Pertama, memicu kecemasan dan stres. Penelitian tahun 2020 yang diterbitkan oleh Nutrients mencatat, kopi hitam bisa memicu pelepasan hormon stres dalam jumlah tinggi di tubuh. Itulah mengapa konsumsi kafein berlebih dikaitkan dengan peningkatan risiko kecemasan. Penelitian lain yang diterbitkan oleh Curious pada 2021 menunjukkan mahasiswa yang mengonsumsi kafein lebih banyak dikaitkan dengan kecemasan, gangguan tidur, dan nafsu makan buruk.
Efek kedua adalah mengganggu siklus tidur. Kopi memang bisa memicu stimulasi otak dengan meningkatkan kewaspadaan. Dampaknya, siklus tidur seseorang bisa benar-benar terganggu. Itulah mengapa seseorang harus menghindari minum kopi beberapa jam sebelum tidur untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Minum kopi umumnya aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar atau kurang dari 4 cangkir sehari. Kelebihan kafein bisa meningkatkan irama denyut jantung dan sakit kepala sehingga menyebabkan efek tidak nyaman pada orang yang sensitif dengan kafein. Kadar asam di dalam kopi cukup tinggi sehingga kurang baik bagi orang dengan gangguan lambung. Pasalnya, asam di dalam lambung bisa meningkatkan asam lambung dan menyebabkan kram hingga kejang perut. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, osteoporosis adalah kondisi yang memengaruhi hampir 20% dari semua wanita di atas 50 tahun. Satu tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan pada tahun 2022 di Osteoporosis International menunjukkan hubungan antara dosis konsumsi kopi dengan kejadian patah tulang panggul. Penelitian menyatakan semakin banyak kopi yang dikonsumsi, maka semakin besar pula risiko patah tulang. Meski demikian, masih perlu tinjauan lebih lanjut untuk membuktikan kaitan kelebihan dosis kafein di kopi dengan risiko patah tulang. Ada kenikmatan di secangkir kopi hitam. Meski pahit, terkadang memang ada selintas cita rasa yang tersimpan di dalamnya, mulai dari kacang, buah beri, hingga vanila. Kopi pun sudah sejak lama melekat pada berbagai kebudayaan gastronomi di seluruh dunia, terutama di belahan bumi tropis dan subtropis. Selain nikmat, kopi juga banyak dimanfaatkan orang sebagai penunjang daya konsentrasi, kebugaran, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Namun sekali lagi, tidak ada yang baik dari sesuatu yang berlebihan. Minum kopi hitam tanpa tambahan apapun sebaiknya dibatasi 4 cangkir sehari bagi orang yang tak sensitif dengan kafein. Kira-kira fakta-fakta apa lagi yang menarik untuk dibahas ya, sahabat kompas.com? Tulis di kolom komentar ya.